Asal-usul sejarah berdirinya Desa Jemaras, Kabupaten Cirebon. Batur sedulur sekampung, pada zaman dahulu kala, yaitu sejak perkembangan agama Islam yang disiarkan oleh para wali di tanah Jawa, atau biasa kita sebut dengan sebutan Wali Songo, di hutan sebelah barat wilayah kerajaan atau Kesultanan Cirebon, Mbahku Cakrabuana dengan putrinya yang keempat yaitu Nyi Gede Jemaras mengadakan toto alas atau babat hutan untuk membuat pedukuhan atau desa. Setelah banyak pepohonan yang tumbang kemudian dibakar, abu dari pembakaran pepohonan tersebut tertiup angin ke sana kemari, kemudian diteliti sampai di mana abu itu berada. Itulah yang menjadi batas wilayah pedukuhan tersebut. Begitulah peraturan adat zaman dahulu untuk menentukan batas-batas pedukuhan. Mbahku Cakrabuana adalah seorang putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran yang semula bernama Raden Walang Sungsang, pergi mengembara untuk menuntut ilmu agama Islam. Beliau berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati. Setelah dianggap mapan dalam menerima ilmu agama Islam, gurunya memberikan nama Somadullah dan diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah, kemudian mendapat julukan Haji Abdul Iman seusai menunaikan ibadah haji. Sepulangnya menunaikan ibadah haji, singgah dulu di negeri Campa atau berguru kepada Maulana Akbar Ibrahim yang dikenal dengan sebutan Pandita Mustaqim. Haji Abdul Iman dijadikan menantu oleh Pandita Mustaqim, dijodohkan dengan putranya yang bernama Nyi Rasa Jati. Dari pernikahannya mendapat 7 orang putri, yaitu Nyi Larakonda di Alas Konde Gunung Jati, Nyi Lara Sejati di Gunung Jati, Nyi Jati Merta di Desa Jati Merta, Nyi Jemaras di Desa Jemaras atau Desa Jemaras Kidul, Nyi Mertasinga di Desa Mertasinga, Nyi Cempa di Desa Duku Karang Kendal, Nyi Rasa Malasi di Blok Sembung Astana Gunung Jati. Dengan demikian, nama Desa Jemaras adalah nama asli Nyi Gede Jemaras sendiri yang diabadikan sebagai nama desa. Pada tanggal 21 April 1983, Desa Jemaras dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Jemaras Kidul meliputi Blok Kendron, Blok Cangkuang, Blok Pandi, Blok Sigaga, Blok Kebonan, Blok Desa, dan Blok Penjalinan. Desa Jemaras Lor meliputi Blok Panjalinan, Blok Kecuden, Blok Cilengut Wetan, Blok Siduet, Blok Karang Sumpit, dan Blok Karang Dalem. Walaupun sudah ada pemekaran desa yaitu Desa Jemaras Kidul dan Desa Jemaras Lor, rakyat Desa Jemaras tetap bersatu dalam hal pembangunan desa, bidang pertanian, perdagangan, kerajinan rakyat, pandai besi, dan sebagainya. Nyi Jemaras adalah putri Mbahku Cakrabuana yang sangat dikasihi dan dicintai ayahandanya. Ketika Mbahku bercocok tanam menanam padi di daerah Junjang, beliau bermukim di Desa Selangit, memelihara kerbau yang menjadi pengembalanya ialah Ki Gede Langgeng. Kandangnya berada di Selangit, tempat kuyang kerbau atau memandikan kerbau di Blok Pengguyangan atau di Sungai Pengguyangan Jemaras. Weluku atau bajaknya disimpan di Blok Kendron. Dahulu Desa Jemaras terkenal ada pesantren yang dipimpin oleh guru besar agama Islam Ki Buyut Santri Wiraguna atau Ki Madula yang berasal dari Demak. Tokoh masyarakat yang ada di Jemaras Kidul adalah Buyut Nyi Gede Jemaras, Buyut Santri Wiraguna atau Ki Madula, Buyut Jeneng, Buyut Ngabe Wirasasmita, Buyut Judipati atau Ki Kandim, Buyut Terbe, Buyut Segara, Buyut Kendru, Buyut Mataram, Buyut Ki Barep, Buyut Kencong, Buyut Pande atau Buyut Ki Bekila, putra Pangeran Kejaksan, Buyut Jembangan, Buyut Ipik, Buyut Murti atau Si Gaga. Sedangkan yang ada di Desa Jemaras Lor ada 4, yaitu Buyut Jaben,
atau Jelengut. Buyut Kejuden menantu dari Buyut Ki Judipati atau Ki Kandim, asal dari desa Kejuden Plumbon, Ki Buyut Santri, dan Ki Patra. Adapun Ki Judipati atau Ki Kandim sendiri berasal dari Demak, kerabat Buyut Santri Wiraguna. Nyi Gede Jemaras bersuamikan Adipati Keling asal dari India. Adipati Keling diberi tugas memimpin pasukan atau prajurit Kesultanan Cirebon atau Keraton Pakungwati untuk mempertahankan kerajaan Islam di Cirebon. Dari sebuah prajurit Raja Galuh dan Telaga yang bermaksud menghancurkan Keraton Pakungwati Cirebon, Adipati Keling dibantu oleh Syekh Magelung Sakti, Nyimas Gandasari, Adipati Arya Kemuning, Pangeran Charbon, dan lain-lain. Sebagai penasehat perang dan pengayom adalah Pangeran Cakrabuana sendiri. Sedangkan Nyi Gede Jemaras memiliki nama lain, yaitu Ratu Ayu Nyimas Buyut Martasari, Ratu Ayu Nyimas Buyut Sambeng, Ratu Ayu Nyimas Buyut Resmi, Ratu Ayu Nyimas Buyut Nyi Gede Jemaras, dan lain-lain. Buyut Nyi Gede Jemaras punya tanah bantar seluas ambane sekekuban payung, artinya selebar payung, warnanya putih. Tidak ditumbuhi rumput, kadang kelihatan, kadang tidak kelihatan, dan berpindah-pindah. Tanah tersebut tempat musyawarah antara Mbahku Cirebon dengan putranya sendiri, Nyi Gede Jemaras. Apabila sedang berada dalam lingkaran tanah putih tersebut, bila turun hujan, maka tidak basah kena air hujan. Sekarang tanah putih tersebut sudah tidak kelihatan lagi. Selain tanah bantar, dahulu Buyut Nyi Gede Jemaras mempunyai tanah yang lain yang berada di luar desa Jemaras, yaitu tanah Teluk Dermayu, disebut Pulau Klaras, tanah Sumur Cere di daerah Eretan Indramayu, tanah Cimalaka di daerah Sumedang, tanah Sentigi di daerah Sentigi Indramayu, tanah Jemaras sebelah utara Cileunyi Bandung. Tanah-tanah tersebut luasnya bervariasi dan masih hutan belukar yang konon masih angker. Sampai sekarang tidak ada yang berani mengolah tanah-tanah tersebut. Tanah-tanah tersebut di atas tidak tercantum dalam buku model C di desa Jemaras ini. Hanya cerita zaman dahulu, jasa peninggalan buat anak cucu Buyut Nyi Gede Jemaras saja. Batur sedulur sekampung, demikian asal-usul sejarah desa Jemaras. Sejarah ini kami kutip dari Disbud Prapora Kabupaten Cirebon.blogspot.com. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.